Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jadi, kau menyesal sudah melahirkan twin? Agam menatap tajam istrinya. Bukan seperti itu, tapi kau kan tahu aku masih ingin bersenang-senang. Bukan berarti aku menyesal memiliki twin. Justru aku bersyukur memiliki putra dan putri yang tampan dan cantik. Baby mencubit pipi suaminya dengan gemas. Tampan dan cantik, tapi sayangnya wajah putra kita tidak mirip denganku dan putri kita tidak mirip denganmu. Tidak ada satu pun yang mirip kita, ucap Agam sambil membayangkan bentuk wajah twin. Tadinya Agam berharap semakin mereka besar akan terlihat mirip dirinya dan juga baby. Tapi harapannya itu mulai kandas saat melihat twin yang justru mirip adik dan adik iparnya. Benar juga, kenapa Hawa justru mirip Cleo? Aku benci sekali pada adikmu itu, tapi kenapa wajah putri kita mirip dia? Sahut baby dengan kesal. Dan kenapa Adam mirip Kenan? Apa kau juga membencinya? Tanya Agam dengan menyelidik. Kalau itu justru kebalikannya. Aku begitu menyukai wajah Kenan yang begitu mirip dengan kakek Kenzo. Ucap baby keceplosan. What? Jadi kau menyukainya? Tanya Agam tak terima. Bukan begitu, Baby mundur secara perlahan. Maksudku, aku menyukai kakek Kenzo, makanya putra kita. Jangan berbohong. Agam mendorong tubuh istrinya hingga terlentang di atas tempat tidur dan dengan cepat menghimpit tubuh mungil itu. Adam, aku yang membuatnya. Tapi putra kita justru mirip Kenan hanya karena kau menyukainya. Seharusnya kau itu menyukaiku, ucap Agam dengan emosi. Baby hanya diam saja, tidak berani menjawab perkataan Agam karena dia tidak ingin keceplosan lagi untuk yang kesekian kalinya. Kau ingin anak yang mirip denganmu kan? Tanya Baby dengan hati-hati karena tidak ingin membuat Agam semakin marah. Tentu saja, jawab Agam dengan penuh penekanan. Kalau begitu, kita bikin lagi saja, rayu Baby dengan senyum di bibirnya. Agam mengerutkan keningnya dengan bingung karena tadi istrinya itu tidak mau hamil lagi, tapi sekarang wanita itu justru mengajaknya untuk membuat anak lagi. Kau serius? Baby menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tapi nanti setelah Adam dan Hawa berumur 7 tahun. What? Agam menatap tak percaya dengan apa yang dikatakan Baby, walaupun sebenarnya dia sudah menebak semua itu hanya akal-akalan istrinya saja. Dan ternyata benar. Baby setuju menambah anak, tapi ternyata semua itu masih 7 tahun lagi. Oke, 7 tahun lagi, tapi sekarang kita menyicilnya dulu. Tanpa banyak berkata, Agam mencium bibir Baby, menghisap rasa manis itu dengan sangat menuntut dan menggebu. Jangan, kita lakukan nanti setelah aku memakai KB, pinta Baby saat tautan bibir mereka terlepas. Aku sudah bilang akan bermain aman. Agam menarik pakaian yang dikenakan Baby, lalu membuangnya secara asal. Berjanjilah jangan membuatku hamil lagi, pinta Baby. Ya sayang, aku berjanji. Kali ini Agam benar-benar berjanji tidak akan membuat Baby hamil dalam waktu dekat ini. Karena Agam juga masih trauma saat melihat Baby kesakitan dan terutama masih belum berani untuk menemani Baby melahirkan kembali. Kau siap? Baby tersenyum dengan menganggukkan kepalanya. Twin menangis. Baby mendorong dada telanjang suaminya dan dengan terburu-buru mengambil pakaiannya yang berserakan di atas lantai. Baby, tunggu. Biarkan neni mereka yang mengurus twin. Kita lanjutkan dulu yang ini, pinta Agam. Tidak bisa, neni mereka kalau sudah mengetuk pintu, pasti karena twin tidak bisa berhenti menangis, ucap Baby sambil memakai pakaiannya. Agam menghela nafasnya dengan kasar, karena lagi-lagi keinginannya untuk menyentuh Baby tidak bisa terlaksana. Tutup tubuhmu dengan selimut, kau ingin neni twin melihat kau telanjang seperti itu? Biarkan saja, jawab Agam tak peduli. Kau itu. Baby mendekati suaminya, lalu berbaring di atas tubuh pria itu. Tubuh ini hanya aku yang boleh melihatnya, dan kau jangan marah seperti ini. Aku janji, setelah menidurkan twin, kita akan main. Baby mengecup bibir Agam dengan lembut.
Janji? Tanya Agam dengan penuh harap. Baby menganggukkan kepalanya dengan cepat sambil menutup tubuh Agam dengan selimut. Lalu keluar dari dalam kamar untuk melihat dan menenangkan Adam dan Hawa yang menangis. Setengah jam kemudian, "Di mana baby?" Dia bilang akan kembali setelah menidurkan Twin. Gumam Agam dengan kesal sambil menatap layar ponselnya di mana foto Adam dan Hawa yang menjadi wallpaper. Dipandangnya Twin dengan senyum bahagia saat melihat kedua bayi kembarnya tumbuh dengan sangat sehat dan menggemaskan. Jarinya kini menekan galeri, di mana banyak foto-foto kebersamaan mereka berempat, dan saat menggulirkan ke bagian paling atas, Agam tersenyum kembali saat melihat foto baby yang memenuhi sebagian besar galeri di ponselnya. Ya, foto-foto yang tersimpan itu adalah foto yang dikirimkan oleh baby setiap harinya saat status mereka masih sebagai sepupu. Awalnya Agam merasa risih dan aneh saat sepupunya itu setiap hari mengirimkan fotonya, yang entah itu sedang berenang, sedang jalan-jalan, ataupun makan. Bahkan tanpa segan, Agam menghapus foto baby begitu saja. Namun entah sejak kapan, tanpa Agam sadari, setiap harinya dia justru menunggu foto yang dikirimkan baby karena ingin tahu apa yang sedang dilakukan wanita itu. Itulah sebabnya Agam selalu refleks menatap layar ponselnya untuk melihat apa baby sudah mengirimkan fotonya atau belum. Kenapa lama sekali? Agam menutup layar ponselnya, lalu berjalan menuju kamar Twin. "Baby Arbeto!" teriak Agam hanya dalam hati saat melihat wanitanya itu sedang tertidur di atas ranjang milik Hawa. Bisa-bisanya wanita itu tertidur nyenyak di saat dirinya sedang menunggu dan berharap melanjutkan kembali kegiatan mereka yang tertunda itu. Dengan langkah gontai, Agam berjalan mendekati Adam untuk memastikan keadaan putranya, lalu bergantian memastikan keadaan Hawa yang terlihat tertidur pulas. Dan terakhir, Agam berjalan mendekati istrinya, lalu menggendong tubuh itu untuk ia bawa ke dalam kamar mereka. "Untung saja aku sangat mencintaimu, kalau tidak..." Agam menatap kesal wajah baby yang tertidur pulas dan tidak terganggu sama sekali saat digendong. Direbahkannya tubuh istrinya dengan perlahan di atas ranjang, mengecup bibir merah itu yang selalu membuatnya kecanduan, lalu menyelimuti tubuh baby sebelum beranjak dari tempat tidur. Matanya kini menatap ke seluruh ruangan dan terhenti saat melihat layar laptop milik istrinya belum tertutup. Dia pasti lupa. Agam hendak mematikan laptop tersebut, namun karena merasa penasaran dengan cerita apa yang sedang ditulis oleh istrinya, Agam pun memutuskan untuk membaca novel yang sepertinya sudah hampir selesai. Pasti ceritanya membosankan seperti yang sudah-sudah, gumamnya dalam hati sambil menarik halaman yang paling atas di mana tertulis dengan jelas "Love You A" sebagai judul novel tersebut. Karena merasa penasaran, Agam semakin bersemangat membaca isi di dalamnya yang ternyata menceritakan tentang dirinya dan baby. Hampir 2 jam lamanya dia membaca cerita tersebut dengan kening yang berkerut dan sesekali mengumpat istrinya yang sudah membuat tokoh pria itu yang merupakan dirinya sebagai pria yang sangat kejam dan menyebalkan.